Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya M. Fajrin, dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Bersama asisten dosen saya, Muhammad Helmi Udayana, kita sudah meramu sebuah pembahasan krusial seputar hukum pidana dasar. Topik kita hari ini sangat menarik, yaitu gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana. Kita bakal membedah alasan administratif dan filosofis kenapa suatu perkara pidana itu bisa dihentikan. Mulai dari teori klasik sampai adaptasinya di undang-undang terbaru kita. Jadi, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai. Nah, sebagai titik tolak, kita harus sepakat dulu nih sama prinsip dasarnya. Pada dasarnya, negara itu punya hak dan wewenang absolut untuk menuntut setiap tindak pidana dan mengeksekusi hukuman. Kenapa begitu? Ya karena hukum pidana itu ada untuk melindungi masyarakat kan, memastikan keadilan buat semua orang tanpa terkecuali. Kalau ada pelanggaran, itu urusan negara dan pelakunya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Tapi, hukum itu bukan sekedar mesin yang jalan lurus terus tanpa rem. Ada momen-momen spesifik di mana hak negara ini justru dengan sengaja digugurkan. Untuk agenda kita hari ini ada 5 poin utama. Pertama, pengantar hak menuntut pidana. Kedua, alasan hukum penghentian perkara. Ketiga, hak prerogatif presiden. Keempat, transisi hukum pidana nasional. Dan terakhir, daftar pustaka. Bagian pertama, pengantar hak menuntut pidana. Sebelum kita bahas apa yang bisa menggugurkan hak ini, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya penuntutan itu. Kalau kita lihat di pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum, yaitu jaksa, untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Tapi, ini dia poin krusialnya, undang-undang kita ternyata kadang-kadang secara aktif melarang jaksa untuk bawa tersangka ke meja hijau. Ini bukan soal orang itu bersalah atau enggak loh, tapi murni karena ada alasan hukum spesifik yang memang memblokir proses pengadilan tersebut. Bagian kedua, alasan hukum penghentian perkara. Mari kita bedah konsep yang pertama, yaitu nebis in idem. Aturan ini ada di pasal 76 KUHP yang pada intinya bilang kalau seseorang itu tidak boleh dituntut 2 kali untuk perbuatan yang persis sama, asalkan sudah ada putusan Hakim Indonesia yang berkekuatan hukum tetap alias ingkrah. Kenapa asas ini penting banget? Filosofinya kuat, demi menjaga kewibawaan pengadilan supaya nggak ada putusan yang tumpang tindih dan pastinya demi kepastian hukum, baik untuk terdakwa maupun masyarakat. Pada titik tertentu, sebuah perkara itu harus punya garis akhir yang jelas. Tapi ingat, nebis in idem ini nggak bisa dipakai sembarangan ya. Ada 3 syarat mutlak yang harus terpenuhi. 1. Harus sudah ada putusan hakim yang ingkrah, entah itu dihukum, divonis bebas, atau lepas dari tuntutan. 2. Orang yang disidang adalah subjek yang sama persis. Dan 3. Tindak pidananya juga merupakan peristiwa yang persis sama. Kalau 3 kotak ini sudah dicentang, perkara otomatis di-stop. Alasan berikutnya yang paling absolut adalah kematian terdakwa. Merujuk ke pasal 77 dan 83 KUHP, hak negara untuk menuntut atau mengeksekusi pidana itu otomatis hangus kalau tersangkanya meninggal dunia. Beda banget kan sama hukum perdata? Kalau di perdata, hutang itu bisa diwariskan ke anak, cucu. Tapi kalau di hukum pidana, sifatnya itu sangat personal. Tanggung jawab pidana seseorang akan terkubur bersama orang tersebut. Nggak ada ceritanya ahli waris nanggung hukuman pidana. Sampai sini, coba deh renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau pelakunya masih hidup, tapi perkaranya udah terlalu lama sampai terlupakan, atau polisi baru nemu jejak kasusnya setelah puluhan tahun berlalu, di mana saksi-saksi mungkin sudah tiada dan buktinya udah hancur dimakan waktu. Kira-kira masih adil nggak sih mengadili seseorang dengan kondisi bukti yang sudah sangat kabur kayak gitu? Nah, hukum kita menjawab dilema itu lewat konsep daluarsa atau batas waktu penuntutan yang diatur dalam pasal 78 KUHP. Waktunya beda-beda, tergantung seberapa berat kejahatannya. Untuk kejahatan media cetak, daluarsanya cuma 1 tahun. Terus, tindak pidana dengan ancaman denda atau penjara maksimal 3 tahun, batas waktunya 6 tahun. Kalau ancaman penjaranya di atas 3 tahun, daluarsanya naik jadi 12 tahun. Dan untuk kejahatan super berat kayak pidana seumur hidup atau hukuman mati, batas waktunya itu 18 tahun. Oh ya, sekedar catatan, kalau pelakunya anak di bawah umur 18 tahun, semua tenggang waktu tadi dikurangi sepertiganya. Tapi tunggu dulu. Aturan daluarsa ini nggak berlaku buat semua hal ya. Ada pengecualian super ketat. Hak negara untuk mengeksekusi pidana mati itu nggak ada daluarsanya. Begitu juga untuk kejahatan internasional yang luar biasa serius, kayak genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk level pelanggaran HAM seberat ini, waktu tidak akan pernah bisa menghapus hak negara untuk menuntut. Bagian ketiga, hak prerogatif presiden. Berdasarkan pasal 14 UUD 1945, Presiden kita punya semacam kartu truf konstitusional yang bisa memotong jalur peradilan biasa. Ini bukan langkah sembarangan, melainkan intervensi tingkat tinggi demi kepentingan negara. Yuk kita bandingkan amnesti dan abolisi.
Amnesti itu ibarat tombol reset total. Dia menghapus semua akibat hukum dari suatu kejahatan. Hak menuntutnya hilang, dan kalaupun udah divonis, hak eksekusinya juga ikut hilang. Seolah kejahatan itu nggak pernah terjadi. Beda halnya dengan abolisi. Abolisi itu sekedar mengerem atau menghentikan proses penuntutan yang lagi jalan. Biasanya, Presiden mengeluarkan amnesti atau abolisi ini buat meredam konflik bersenjata atau menjaga stabilitas politik, dan pastinya harus dengan pertimbangan DPR. Lanjut ke gerasi dan rehabilitasi. Kalau gerasi, yang diatur di UU nomor 22 tahun 2002, itu wewenang Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung buat ngasih ampunan dari hukuman hakim. Gerasi bisa berupa diskon masa tahanan atau bahkan penghapusan eksekusi. Tapi ingat garis bawahnya, gerasi itu tidak menghapus kesalahan. Terpidananya tetap dianggap bersalah secara hukum, cuma eksekusinya aja yang diampuni. Sementara itu, rehabilitasi adalah cara negara memulihkan nama baik dan status sosial seseorang yang ternyata setelah diproses diputus bebas murni. Terus, apa sih alasan Presiden sampai mau repot-repot ngasih gerasi? Ya ada pertimbangan kemanusiaan di sana. Presiden bisa melihat kondisi keluarga si terpidana, atau mungkin jasa-jasa luar biasa yang pernah dia kasih ke negara di masa lalu. Gerasi juga sering banget diberikan kalau terpidana itu sakit parah yang udah nggak bisa disembuhkan, atau karena dia nunjukin kelakuan yang super baik selama di dalam lapas. Bagian keempat, transisi hukum pidana nasional. Teori-teori klasik yang barusan kita bahas itu nggak berhenti di buku-buku lama loh. Mereka terus berevolusi. Dan sekarang Indonesia lagi ada di masa transisi peradilan yang monumental. Lewat UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP nasional, kita akhirnya resmi punya hukum pidana sendiri yang bakal gantiin Wetboek van Zwavrech warisan Belanda. Ini adalah sebuah game changer untuk memodernisasi sistem pidana kita biar lebih pas sama nilai sosiologis bangsa, sekaligus menata ulang syarat-syarat pertanggungjawaban pidana di era modern ini. Selain itu, kita juga bakal punya KUHP yang baru lewat RUU nomor 20 tahun 2025. Coba perhatikan pasal 132-nya deh. Selain mempertahankan alasan klasik kayak nebisin idem, terdakwa meninggal dan daluarsa, draft ini bawa inovasi keren banget. Kewenangan menuntut bisa gugur kalau terdakwa secara sukarela membayar denda maksimal untuk tindak pidana ringan tertentu, seperti denda kategori 2 atau 4. Gila kan? Ini adalah wujud nyata dari keadilan restoratif yang bakal ngirit waktu dan biaya pengadilan secara drastis. Tentu saja, lompatan besar ini butuh jembatan. Jembatannya adalah draft UU tentang penyesuaian pidana yang ditargetkan rampung sebelum Januari 2026. Karena struktur pidana di KUHP baru ini beda banget, semua aturan di luar KUHP mau nggak mau harus disinkronkan. Kenapa penyesuaian pidana 2026 ini sangat urgent? Karena ini bukan cuma urusan administratif di atas kertas. Ini soal mencegah kekacauan. Bayangkan kalau ada disparitas penegakan hukum antara aturan lama dan baru. UU ini hadir untuk menghapus duplikasi aturan pidana dan memastikan masyarakat tetap dapat jaminan kepastian hukum di masa transisi. Ini bukti nyata bahwa hukum kita itu benar-benar hidup dan bernapas ngikutin perkembangan zaman. Bagian kelima, daftar pustaka. Tentu saja, untuk menjaga bobot akademik dari bedah materi kita hari ini, seluruh pembahasan tadi diramu dari sumber-sumber literatur yang otoritatif dan dokumen undang-undang resmi. Salah satu referensi kuncinya adalah buku Hukum Pidana karya Dr. H. Imron Rosyadi. Sumber ini sangat krusial buat merangkai logika hukum yang kita pelajari hari ini, mulai dari nebis in idem sampai hak prerogatif presiden, biar analisis kita presisi dan tajam. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan akademik yang lumayan menantang buat kalian semua. Dalam masa transisi ke KUHP 2023 dan KUHP 2025 nanti, gimana sih cara kita menyeimbangkan antara kebutuhan negara akan kepastian hukum yang kaku dengan tuntutan masyarakat akan keadilan substantif, terutama saat kita memutuskan untuk menyetop suatu perkara? Apakah sekedar bayar denda secara sukarela itu benar-benar wujud nyata dari keadilan substantif? Saya tunggu perspektif dan argumen hukum kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar bareng saya, M. Fajrin dan Helmi hari ini. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.